Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ta'ana ala ta'atihi wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah waliyus shalihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhul amin. Allahumma salli wa sallim ala abdika alladhi arsaltahu rahmatan lil alamin syafi'ina wa sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Soalnya dari rumah bilang ada Yang kita muliakan penasihat masjid Jihad, jangan sampai bilang beliau ketika sama selesai kan adalah senior saya. Kami sama-sama hadir di Pamekasan Salam kami sudah yang di Asfar Munir kampung. Kalau dari apa sebenarnya adalah sekretariat mama sebenarnya juga saya. Saya tadi memuliakan di permanen Bapak Besar. Semenjak saya KMUI Sumbar sudah kenal di Padang Asbar, sejak hari saya tanya beliau dari Indonesia. Nggak tahu lagi. tadi Bu saya kan sampaikan sama orang Bulog masalah dengan seperti kalau kalian Pak Lurah yang hadir, tokoh masyarakat, ulama, ulama yang lain. Tidak saya sebutkan terus. warganya tidak tahu tidak Jalan dengan ibadah Allah, para hamba Allah, muslimin dan muslimat, rahimahullah. Saya tidak tahu kenapa kelurahan RT malam ini tiga seperti meminta, dan sebenarnya di saat saya sedang ada kegiatan yang pengen jadwal terberat istri saya, kemudian ketika beliau meminta bisa isi kajian dan biarlah saya ada kegiatan. Saya tidak berpikir panjang ketika itu, tidak sempat karena ada kegiatan. Dia ada jadwal ya, karena diperkirakan besok saya harus kampung pagi, kemudian terus ke Pekanbaru. Ya sudah baik, besok malam karena menunggu sudah isi sejarah hari ini. Malah saya tidak tahu masjidnya di mana. Tadi untung saya dipandu oleh nyasar-nyasar juga sedikit ini. Tapi inilah pertemuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu menciptakan segala sesuatu dengan kadarnya, dan apabila telah dia qada'kan, maka Allah telah yang berlaku. Artinya majelis kita hari ini maktub sudah tertulis menjadi qada'nya, dan kita sekarang ini menepatinya saja. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini yang merupakan salah satu dari taman surga. Kenapa saya singgung ini? Karena dalam agenda yang saya terima ada pelepasan jemaah calon haji. Biasanya jemaah haji ini perlu sampai di Madinah untuk datang ke Raudhah. Raudhah itu adalah tempat yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam posisinya adalah antara rumah beliau dengan mimbar.
ada kaitan dengan Abu Bakar. Abu Bakar pernah bersumpah tidak akan memaafkan, tidak akan membantu, tidak akan menolong saudaranya yang miskin, namanya Misbah bin Asasah. Jadi kalau kita mengkaji tafsir surat An-Nur itu ada sahabat Nabi dia dari Ahlul Badar namanya Misbah, tetapi karena mungkin kurang teliti ikut-ikut pula nimbrung ikut-ikut dulu satu membicarakan peristiwa kena fitnahnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dalam kisah hadis itu. Ummul Mukminin diisukan berselingkuh, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala membebaskan Ummul Mukminin dari tuduhan. Ummul Mukminin Aisyah yang benar. Karena itu Ummul Mukminin Aisyah itu di antara gelarnya adalah Siddiqah binti Siddiq. Siddiqah, wanita yang benar, putri dari seorang yang Siddiq, yaitu Abu Bakar. Abu Bakar bersyukur kalau satu-satu rendah dan tolong rendah dari maaf, rendah dari lagi Assalamualaikum dibantu oleh Abu Bakar karena kehidupannya berkekurangan. Tapi kemudian Al-Quran turun meluruskan sikap Abu Bakar dapat dimaafkan. Nah itu ayat tadi yang dibaca, ayat kedua mungkin itu dibaca karena ada kaitannya dengan halal bihalal. Memang ayat itu ada kaitannya dengan momentum halal bihalal tersebut. Walaupun halal bihalal ini adalah tradisi, karena walaupun berbahasa Arab, orang Arab sendiri tidak kenal dengan halal bihalal. Jadi ketika saya di Al-Azhar, saya datang kepada Syekh saya, Syekh, mau halal bihalal? Apa hukum halal bihalal? Kawinkan yang Syekh, maka apa itu halal bihalal? Itu hanya halal bihalal Indonesia, walaupun pakai bahasa Arab. Nah karena itulah makanya tradisi itu perlu untuk diperhatikan betul apa makna yang terkandung di baliknya. So kalau tidak, kelemahan beragama umat Islam ini hari ini adalah menyeret beragama ini ke ranah seremonial. Seolah-olah maaf itu selesai halal bihalal, sudah itu pokoknya dua orang tak ada. Sudah halal bihalal di luar pengunjung kawan beliau. Nah mestinya makna yang hadir dari halal bihalal itu kiranya momentum saat kita menanamkan nilai-nilai kebersamaan, menyambung ukhuwah persaudaraan dan mempererat silaturahim. Nah ketika kita tadi saya kembali ke kisah Rawdah, majelis ilmu ini Rawdah, jamaah haji baru, apalagi sekarang masuk ke Rawdah itu pakai barcode, didaftarkan melalui aplikasi oleh travel yang umrah, begitu juga haji nanti, dan nanti masing-masing punya barcode, nanti di scan ketika barcode kita baru masuk. Saya memperhatikan jemaah ini antusias betul masuk ke Rawdah, sehingga tidak sedikit orang yang tidak sempat masuk ke sana merasa kurang kehadirannya di Madinah, pergi umrah, bahkan berhaji. Kalau tidak sempat ke Rawdah terasa kurang. Nah, apa kaitannya dengan pengajian yang bersedihkan? Rawdah di Madinah itu berpacu-pacu, beragu-ragu. Padahal Nabi mengatakan apa? Bahwa yang di Madinah itu Rawdah min Riyadh. Perhatikan kalimat hadis itu. Salah satu dari taman. Kalau salah satu berarti itu adalah lain. Nah, bukan satu-satunya. Kata Nabi bukan satu-satunya. Nabi cuma mengatakan inna baina baiti wa minbari
sesungguhnya antara rumahku dengan mimbar raudhatan min riyadil jannah, salah satu dari taman-taman surga. Riyad itu jamaah. Nah, kalau salah satu berarti ada taman surga yang lain. Itu pertanyaan. Ya jelas ada. Mana itu? Nah, itu nanda acok diperhatikan. Kata Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kalau kamu lewat di taman-taman surga, singgahlah. Farta'u itu kalau kita naik tunggangan, ya sudah turun. KBN kudu wawa tunggangan awak berhenti sejenak, singgahlah di taman-taman surga. Mana taman surga? Ini hilal dzikr. Halaqah di situ orang mendapatkan pengajaran Al-Quran, mengingatkan orang kepada Allah. Itu halaqatul ilm, majalis al-ilm. Majlis-majlis ilmu itu taman-taman surga itu. Itu dikatakan Nabi, idza marartum, apabila kamu lewat dengan di taman-taman surga, farta'u, singgahlah, tambatkan, berhentikan tungganganmu, kendaraanmu, singgah di dalam. Mana itu? Itu halaqah orang berzikir, mengingat Allah, mengkaji Al-Quran, memahami petunjuk syariat, yaitu majalisul ilm. Begitu para ulama mensyarahkan hadis ini. Yang anehnya di Madinah ada berapa pengajian di sebelah rumah, situ-situ. Padahal itu taman surga. Tapi alhamdulillah kali ini saya melihat taman surga ini banyak orangnya. Tapi tak pengajian kini saya sudah tahu boleh teruskan sekali. Yang mudah-mudahan majelis-majelis ilmu yang seperti ini hendaknya diisi dengan semangat oleh umat. Jadi apa yang direncanakan oleh pengurus, ya perlu kita untuk dukung bersama-sama. Dengan apa? Dengan kehadiran, dengan semangat bermajelis ilmu. Apa pentingnya bermajelis ilmu ini? Ada kaitannya dengan nanti halal bihalal, ada kaitannya nanti dengan orang yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Karena di majelis ilmu itu kita melakukan istimah, bukan hanya sekedar menyimak. Nah, kita melakukan apa? Istimah. Beda simak dengan istimah. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya sama saja, mendengar. Tapi kalau orang menelusuri makna kata itu, simak dengan istimah berbeda. So kalau sebentar simak, bisa jadi sesudah itu namanya simak. Tapi kalau istamah itu bermakna adalah al-isra', mendengar dengan alat pendengaran, menghadapkan seluruh potensi untuk bisa memahami al-masmu' yang didengar. Itu istimah. Itu makanya Al-Quran ketika dibacakan, idza quri'a al-Quran fastami'. Jadi bukan hanya sebatas fasma'. Jadi basma' walaupun asal katanya sama, dari samun juga, sami'a yasma'u. Kemudian kalau berubah bentuk katanya dari sami'a menjadi istama'a, itu dita'akudi untuk ta'kid, menguatkan. Artinya apa? Kalau kata istami' maknanya dengarkan dengan telingamu, kemudian himpun seluruh potensimu, nalar kalbumu, untuk bisa memahami apa yang kamu dengar. Nah, itu istimah. Nah, kita disuruh
oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar menyimak, tapi melakukan istimak, dan itu yang dipuji. Apa kata Allah? Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Orang-orang yang mau beristimak kepada perkataan, pernyataan, nasihat yang disampaikan, tapi tidak sebatas istimak, tapi fayattabi'un, orang-orang itu mau mengikuti ahsan, yang terbaik dari pernyataan yang disampaikan. Nah, karena majelis ilmu berisi itulah pentingnya. Jadi kehadiran orang di majelis itu sebenarnya adalah menunjukkan orang itu adalah orang-orang yang terpilih untuk dihadir di majelis yang mulia. Jadi bekolah tapi hadirnya saja telah menjadi kemuliaan. Nah, kalau kita sambung lagi dengan hadis tadi, inna lillahi malaikatan jawad, sesungguhnya Allah punya malaikat yang kerjanya keliling-keliling. Apabila bertemu halaqah seperti ini, hafat janah, dihampirkan sayapnya dalam hadis qudsi, dihamparkan sayapnya oleh malaikat. Allah bertanya, Allah Maha tahu, tapi Allah berdialog dengan malaikat. Ma fa'ala ibadi, apa yang dilakukan oleh hamba-Ku? Apa kata malaikat? Yadhkuruna, yamajiduna, mereka berzikir mengingat Engkau, memuliakan Engkau. Kemudian kata Allah, "Fama yatlubun, fama yasalun." Apa yang mereka minta? Apa yang mereka tuntut? Jannatan, surga ya Allah. Kata Allah, "Haram jannati." Apakah mereka sudah pernah melihat surga? Kata mereka, belum. Oke, kira Allah, kata Allah, bagaimana kira-kira kalau mereka telah melihatnya? La asyaddu laha qadaba, jawab malaikat. Tentu dia sangat, orang-orang itu akan semakin bersemangat untuk meminta. Wa mimma yasta'inu, dari apa mereka berselindung? Jawaban mereka apa? Minnar, dari neraka. Kata Allah, ra'unari, apakah mereka telah melihat neraka? Allah, belum. Bagaimana idza ra'uha, bagaimana kalau seandainya mereka telah melihatnya? Jawaban mereka, la asyaddu minha harama, tentu mereka akan semakin menjauh lari dari. Ya sudah, kalau begitu aku berikan yang mereka minta, aku lindungi mereka dari apa yang mereka minta perlindungan kepada. Tapi apa kata mereka? Ya Allah, aduh surang tadi sebenarnya tujuan dengan kaji mencari kawan sendiri, kawan itu benar-benar sedang jadi sirahnya sebentar. Tapi itu karena itu, ya kata Allah, tidak patut di antara hamba yang mendapatkan rahmat ada yang malang seorang yang tidak mendapatkannya. Lagi jelas dulu, itu berkah berjamaah. Nah, berarti kehadiran di majelis ilmu itu hadirnya saja sudah mendapatkan kemuliaan. Tempatnya saja disebut oleh Nabi Raudhatul Jannah, taman surga. Jadi malang sekali orang yang taman surga ada di sebelah rumahnya, di tengah kompleknya, orang bermajlis setiap saat, tapi dia tidak hadir. Ketika komplek umrah, datang balai lain untuk masuk ke Allah. Raudhah dan sebelah rumahnya dan jikoknya mulaikan sekali setahun ketika lain. Kan malam. Nah, mudah-mudahan acara hari ini tidak terhenti hanya di hari ini saja. Ini doa saya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, ketika kita berbicara tentang bagaimana kita menata hubungan antar sesama kita, sebenarnya kita diikat oleh suatu ikatan yang sangat kokoh yang disebut dengan ukhuwah. Ini bukan silaturahim. Saya tidak berbicara dari istilah bahasa Indonesia,
Kalau bahasa Indonesia satunya pakai silaturahim, karena bahasa Indonesia ini menyadur dari bahasa Arab, timbul di bahasa Indonesia meleset makna. Nah, itu kadang-kadang kalau ada ulama kami yang mengambil istilah bahasa Indonesia dipakaikan kepada hukum, jadi heboh. Jadi fenomenanya apa? Ini contoh saja, musalla. Nah, awak kalau disebut musalla itu nanti bayang bahwa adalah surau kete. Nanda dipakai itu berjumai, itu musalla. Itu istilah nomenklatur yang dipakai Kementerian Agama. Itu musalla. Karena orang yang membagi-bagi peringkat musadi itu, musadi negara, turun ke bawah di provinsi masjid raya. Masjid raya itu tak nama, makanya bebo dulu ketika orang bagi nama Syekh Ahmad Khatib dan Minangkabau itu sudah 3 kali itu MUI menyeminarkan, mengutarahkannya untuk mencari nama itu. Di masa era siapa dulu? Di masa era Pak Gamawan dulu, kemudian terus Pak Irwan sudah dimutarahkan. Nah, menjadinya di masa Pak Mayardi. Tapi nama itu sudah dicari melalui keputusan MUI. Jadi Masjid Raya itu sebenarnya tidak nama. Masjid Raya itu adalah peringkat masjid, karena dia di tingkat provinsi. Kalau turun ke bawah kabupaten namanya Masjid Agung. Ya, contoh dulu Masjid Raya waktu Nurul Iman. Ketika lalu Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib dibangun di Khatib Sulaiman, maka Masjid Nurul Iman dikelola oleh kota menjadi apa namanya sekarang statusnya Masjid Agung. Kalau turun ke kecamatan masjid besar, lalu kita bisa di masjid jami. Nah, itu adalah peringkat-peringkat dalam waktu gue istilahnya menurut awal. Nah, kalau dari bawah ada itu asabui musalla. Nah, kemudian orang Minang nggak tahu pula apa itu surau. Walaupun mereka itu surau itu istilah kami, tapi banyak orang Minang nggak ngerti surau itu. Sehingga ketika tiba di Bukit Tinggi, aku kata cok ditanya orang, biar mati tak? Aku tinggal di surau. Memang surau di Bukit Tinggi. Jadi nanti terbayang orang surau itu, oh berarti dia jadi garing. Kau kecil yo, garing pun awak tak paham. Asal katanya dari apa itu garing? Sehingga awak cenderung menentukan imam waktu garing. Jadi kacau balau. Nah, termasuklah silaturahim, termasuklah musalla. Musalla di dalam pengertian syariat itu bukan gedung. Musalla dalam pengertian syariat itu adalah lapangan terbuka. Lapangan terbuka yang tidak dibatas dengan dinding, tidak dikhususkan untuk salat berjamaah, hanya dipakai untuk salat tertentu khusus, itu salatul Id atau istisqa. Akhir-akhir musalla orang Padang mana? Bahkan kantor gubernur itu musallanya tanah lapang itu dia musalla. Nah, sehingga terjadi perdebatan di fenomena yang disebut kebiasaan itu banyak yang terjadi. Di antaranya pernah dulu di dekat saya orang berdebat. Dia berdebat ini para ustaz ini ditanya, Ustaz, ada nak tahiyat masjid di musalla? Datang saja yang satu mengatakan, namu saja nih, namu tahiyat masjid di mana ada tahiyat musalla? Nah, kenapa bisa lahir fatwa yang seperti itu? Kan fatwa asal namanya. Karena memakai kata musalla. Karena musalla ini tidak dijelaskan dalam apa pengertian. Jadi kalau kita di musalla, jelas tidak ada tahiyat masjid. Karena itu kalau baik waktu salat Id, tiba di tanah lapang, dan tahiyat masjid kan dulu situ. Tetapi kalau yang dimaksud musalla itu adalah ruangan khusus, bangunan khusus yang dipakai untuk salat berjamaah, didirikan di situ salat berjamaah walaupun tidak berjamaah, hukumnya
secara syariat adalah masjid gitu. Karena itulah ulama mengatakan sana i'tikaf di situ. Nah kalau kita masuk ke musalla kita, musalla itu gedung yang tidak besar itu dipakai sholat rutin, tidak sholat berjamaah itu, apakah status hukumnya sama dengan masjid? Sama. Diberlakukan hadisnya idza dakhala ahadukum al-masjid, hadis Sulaik al-Ghatfani dalam Sahih Muslim itu dari Jabir bin Abdullah, apabila masuk salah seorang kamu ke masjid, falyarka' rak'ataini qabla an yajlisa, salat 2 rakaat sebelum duduk. Nah, berlakukah pada musalla kita, berlakukah pada surau kita? Berlaku. Karena secara hukum syariat musalla kita itu adalah masjid. Di dalam syarat masjid itu terbagi 2 saja. Yang pertama masjid jami', dan kedua masjid qaum. Nah sebenarnya orang Minang memahami itu tadi. Di Minangkabau sebenarnya mulut saja. Pada mulut nanti adalah surau gadang, masjid jami', nanti lain adalah surau kaum atau surau suku. Nah ketika mulai muncul para ulama yang membina umat secara khusus, secara rutin, muncullah surau ketipu di dalamnya, surau buya. Dahulu ada orang mengamalkan amalan suluk, jadi surau. Nah itu. Nah, jadi muncullah tipe surau di dalamnya. Surau gadang itu 60 adalah negari, seluruh suku ada di dalam. Kemudian yang kedua surau kaum, surau suku. Dan ketiga surau buya. Nah surau buya itu biasanya dilahirkan namanya, kan nama buya itu kalau di dia ada surau ITB, ada surau Nicoba, kalau di Solo ada surau Sialahan, ada surau Semusin di Semayang. Itu surau-surau yang dinisbahkan kepada ulama yang menjadi imam besar dan membina jamaah. Itulah itu. Tapi surau itu apakah maknanya misalnya enggak? Itulah menurut cepat. Surau itu bukan hanya masjid isinya. Surau itu kalau ini di bawahnya apa dengan surau Islamic Center? Karena surau itu institusi. Di surau itu bukan sampai orang sholat saja. Di situ sampai orang berlatih memahami hubungan sosial adat istiadat. Di situ orang belajar menyalin pengalaman dari bulan tua-tua, nalah malam melintang di perantauan, kemudian pulang dan sadar lalu di rumah belum sana kursi, akhirnya menghuni surau, terjadilah transfer ilmu. Kan dulu kan ada tua-tua di surau. Nah, dulu kan aku baru ambo perantau ke mana kita baca itu pengalaman itu tapi kemudian apa lagi? Di surau itu tempat orang menempa fisik. Karena itu satu surau berubah sasaran. Dan di sebelah surau itu ada tampil lain. Biasanya sebagai orang menyambutnya rumah ibadah, rumah imam, dan berbagai macam. Jadi apa yang dimaksud dengan surau? Surau itu adalah institusi sebenarnya, bukan hanya sebatas bangunan masjid. Bangunan masjid di dalam istilah surau hanya center, pusatnya saja. Nah, tapi ini lama-lama barang sujud zaman ku ingkang laporan yang lain tinggal saya wah itulah dalam satu surau. Nah lainnya lainnya dan imam surau itu lainnya digantikan dari garing. Nah garing itu dinisbahkan keberapa sebagai pengurus fisik surau. Sebenarnya kata garing itu kan berasal dari kata qari, qaf, ra, ya, nun, qari. Cuma di lahjah sebagian orang Arab, apalagi di Jazirah Arab, di Teluk, Yaman, qaf itu dibaca baik. Qaf. Jadi berbeda dengan Mesir. Kalau Mesir qaf itu di dalam lahjah ayat mereka baca hamzah.
Jadi kalau qala tertulis, misalnya kata qala, orang Mesir menyebutnya al. Aqulu lak artinya aqul lak, jadi hamzah aku. Tapi orang Saudi kau tu jadi lain, aqul lak. Jadi kata qail berubah menjadi qarib. Apa makna qarib? Yang mendampingi rumah Allah itu qarib. Bukan tukang cuci WC saya mana ni? Nah, kita sebutnya marfu' berbentuk. Itu mana qarib? Jadi kalau imam yang bersalah, itu qarib dulu. Kenapa? Karena dia qaribul masjid, dia mendampingi masjid. Dan kedudukan imam jadi bergetek. Nah, di awal jadi kau bergeser. Kenapa? Karena istilah-istilah yang pakai itu tidak duduk di hati ilmu. Itu makanya ketika orang berhalal bihalal atau masalah secara keilmuan itu menghalal bihalal ini awak menjadi silaturahim. Ya biasa, kalau mengucap biasa itu istilah Indonesia. Tapi kalau mengaji secara syariat, wah anu akan menjadi silaturahim. Silaturahim itu awak menjadi silaturahim itu karena awak menjaga kalau ambo dia biasa mungkin ada orang yang kami nanti sambung. Kalau beliau sabui katanya ranji beliau mau sabut beliau ranji ambo tadi katanya mungkin kamu nah itu ada orang yang tapi kalau dan surang dari Pasaman dan surang dari Bogor itu bertamu itu rahim mana masuk balik kalau dilanjutkan rahim si Jawa atau apa nanti disambungkan. So ini dikatakan silaturahim itu adalah sambungan yang terjadi disebabkan oleh dua perkara. Yang pertama adalah nasab, yang kedua adalah rahim wanita. Itu tidak bisa orang menyambungnya. Siapa bisa memilih bapaknya siapa? Mamanya siapa? Neneknya siapa? Tidak bisa. Nah karena kita tidak mampu menjadinya dan tidak bisa menjadinya, karena itu dilarang memutusnya. Silaturahim tak boleh. Walaupun kafir sekalipun keluarga kita, tapi yang silaturahim dalam batasan-batasan yang boleh harus tetap terjadi. Itu beda. Kenapa? Karena Allah yang menjalin rahim. Si bulan berusaha nak berusaha kau sebab pak semandi, kau sebab pak kau semandi, kau sambung ini. Itu siapa yang menentukan itu? Awak menjalin. Tidak bisa. Itu dikatakan silaturahim. Nah inilah yang dikatakan sebagai hubungan yang diperintahkan oleh Allah untuk disambungkan. Disambung itu maknanya apa? Jangan dibiarkan putus, bukan membuat tali baru. Nah, kalau dibuat pertalian apa? Namanya, ya nak silaturahim namanya. Kalau secara syariat, secara bahasa Indonesia, satu silaturahim itu, tapi secara syariat tidak. Jadi yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk disambung dan larang untuk diputus, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusal. Nah, itu karakter orang fasik itu. Alladzina yanquduna ahdallah, yang membatalkan janji dengan Allah setelah mitsaq, setelah mereka kokohkan. Kemudian wa yaqta'una, dan memutuskan ma amara Allah ayyusal, apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Apa makna menyambung di situ? Bukan berarti nanda ada disambungkan, tidak. Yang telah ada tetap dijaga,
yang terputus yang disambung oleh Allah kembali ke sana. Jadi bukan membuat baru. Kenapa kita tidak boleh memutus? Karena yang menjalin rahim dan nasab itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tidak punya kewenangan untuk menjadi. Itu makanya nak bantu pernyataan sebagian orang yang anaknya dia baca kak untuk usahaku saya ini ya ada yang nak usaha kau nak usaha saja ini awak pakai rotan. Ada yang tanya aku, bisa pakai rotan kemudian rotan bisa dikarik hubungan mereka anak tertuju. Kenapa? Karena bukan mereka yang menyambung, Allah yang menyambung. Nah karena itulah makanya siapa saja yang memutuskannya walaupun tidak terputus, tapi kalau ada yang mencoba memutuskannya apa ancaman? La yadkhulul jannatal qati'. Orang yang berusaha memutus silaturahim tidak akan masuk. Tapi kalau hubungan tak ada ikatan rahim, nasab tidak menyambung, kaum suku tidak menyambung, rahim tidak menyambung, nasab tidak menyambung, itu ada hubungan apa? Itu disebut dengan ukhuwah wassadaqah, ukhuwah dan pertemanan. Nah itu maknanya. Jadi waktu ukhuwah ini dalam memperat apa? Kalau secara syar'inya istilah itu tersalah dakwah sama silaturahim, tapi waktu memahami makna. Yang terjalin antara kita ini apa? Ukhuwah. Nah pertanyaannya, mana ukhuwah daripada rahim itu? Dalam waktu tertentu ukhuwahnya bisa lebih kuat dibandingkan dengan lain. Contohnya, apalagi bukan sebulan baru kan haji ke Ramadan. Biasanya kalau lagi itu sangat-sangat tujuh balik Ramadan, ada dua kaji para ustaz. Itu tak beranjak dari itu. Dan satu nuzul Quran, dan kedua adalah kisah perang Badar. Nah, kalau kita bawakan ke cerita perang Badar, di Badar itu siang berhadapan-hadapan. Dan berhadapan-hadapan kurang berusaha. Bahkan anak juga bapak. Ada siap rahim antara mereka. Abu Bakar berada pada barisan Rasul. Di barisan Abu Jahal siapa? Abdurrahman bin Abu Bakar anak. Ketika Abdurrahman Rasul Islam dicek apanya? Ya, Abu ketika di Badar nampak ayah Abu. Dia cakap Badar nampak ayah. Yo baiklah Abu. Terus salah kanan Abu terbunuh ya Abu. Ketika Abu Bakar dia bersuruh tidak ragu dengan bunuh. Dan itu berada orang yang diikat oleh nasab, diikat oleh rahim. Tetapi di barisan Rasul ada orang yang menyatu satu barisan, tidak ada ikatan rahim, hanya diikat oleh persaudaraan atas nama Islam. Apa itu? Muhajirin dan Ansar. Semua itu bisa lebih kokoh ukhuwah Islamiyah. Contoh saja, ketika seseorang berusaha bernikah kontak, meninggal seorang bapak atau seorang ibu, mereka berduanya termasuk ahli waris. Nah, tetapi bisa jadi seorang anak terhalang untuk menerima warisan disebabkan dua perkara. Yang pertama karena ikhtilafun billah, perbedaan agama. Yang kedua mungkin karena ada jarimah, tindakan kriminal membunuh orang yang akan diwarisi. Itu berdasarkan hadis al-muslim la yarisul muslimul kafir wal kafir muslim. Kemudian berikutnya al-qatil la yaris, itu dasarnya yang menjadi alasan keputusan penetapan warisan. Artinya kalau orang tidak seagama bisa jadi jarak antara keduanya besar, termasuk dalam masalah kewarisan, termasuk masalah kewalian.
Kalau seorang wanita akan menikah, wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri berdasarkan hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Wanita tidak menikahkan diri. Innamal a'il, wanita yang tidak baiklah yang menikahkan dirinya sendiri. Siapa yang menikahkannya? Dicari orang wali. Nah, sesuatu kan buang, ternyata berbeda agama. Bisakah dia menjadi walinya? Tidak. Walaupun antara mereka ada hubungan tetapi hubungan satu agama bisa lebih kuat. Sambil contoh sedikit ya, bisa lebih kuat. Mengaji kadang susah sebentar untuk agak malih atau memenuhi panggilan mengaji. Begitu. Kamu kalau mengaji itu dia jamaah, dia di surau, termasuk al-hati itu 1,5 jam. Dan meminta jamaah itu buku begitu, baca Quran. Nah, kamu setuju nanti semua pada nama terhati. Nah, jadi sampai pada Allah saja lah. Tapi aku minta izin ke acara berikutnya kalau Laila latih benar pada nama muka malam muka di Solo negara kampung isu boleh berjanji di pokoknya sudah selesai. Nah, orang saya keluar kisah bagaimana kata buku. Jadi ketika Nabi SAW telah berada di Madinah, beliau menghadapi, kalau bahasa ini, krisis multidimensi. Multidimensi bahasa ini artinya seluruh aspek kehidupan sedang bermasalah. Aspek keamanan bermasalah, internal, eksternal. Dari dalam, Nabi menghadapi umat yang selama itu hobinya bercakap. Aus dan Khazraj dari kalangan bangsa itu berperang beratus-ratus tahun. Berarti internal bermasalah. Eksternal jadi saja. Orang Makkah ada pesan mati. Kabilah-kabilah di sekitar Jazirah Arab cemas. Ini ada kekuatan baru yang tumbuh. Karena itu mereka nanti juga merapatkan barisan, membuat fakta pertahanan bersama, kemudian melakukan serangan ke Madinah. Nanti puncaknya pada perang Ahzab. Jadi cerita Amerika berperang Israel itu sebenarnya itu kajian lama ulang balik. Menyatu mereka dalam suatu fakta bersama. Makanya disebut Ahzab. Ahzab itu bahasa ini sekutu. Bersekutu mereka untuk menyerang diri. Nanti eksternal dari luar ancaman dari dalam. Itu dari sisi keamanan. Dari sisi ekonomi bermasalah. Apa masalahnya? Coba lihat. Yang pindah dari Makkah itu bukan orang kaya. Abu Sufyan ketika ditanya oleh Hercules itu Heraklius besarnya. Heraklius ketika bertamu di saat Nabi kaum ke-6 Hijriah berkirim surat kepada raja-raja termasuk Raja Romawi, itu Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan, apakah yang mengikuti mereka itu orang-orang kaya, orang-orang kuat secara kedudukan, secara finansial, atau untuk apa? Orang-orang yang lemah. Jawaban dari Abu Sufyan apa? Bal orang-orang lemah tadi. Apa kata Heraklius? Itulah pengikut para nabi. Pengikut para nabi itu bukan orang-orang bangkaian, bukan orang-orang barakuan, orang-orang lemah secara ekonomi. Karena itu awal dari tokoh-tokoh Islam yang kemudian menjadi orang-orang hebat itu, mereka ada yang dari muda. Lihatlah Ammar, lihatlah Bilal bin Rabah. Nah, ini orang-orang yang lemah secara ekonomi tadi itu berhijrah pindah. Oh, kalau kini banyak orang lemah ekonomi masuk ke kota Padang, sakit penuh menjadi beban.
Pokoknya Jakarta pernah aturan tidak boleh orang pindah. Nah itu dihadapi oleh Nabi. Nah, cuma nanti bagaimana mengatasi krisis itu. Nah itu nanti orang dipelajari di ekonomi dari Nabi. Walaupun mengaku Islam. Kemudian apa lagi? Dari sisi sosial, sisi ekonomi begitu kondisi yang datang. Dan kondisi ekonomi di dalam Madinah tidak berada di tangan orang Arab. Ini persoalan Madinah. Jadi modal yang ada dalam kota Madinah ini, siapa yang mengelola? Konglomerat Yahudi. Nah ini berubah. Jadi orang berjalan dari sejarah radio. Jadi penguasa ekonomi ketika Nabi awal datang itu orang-orang Yahudi. Ada 3 suku Yahudi besar. Pertama Bani Qainuqa, yang kedua Bani Nadir, yang ketiga Bani Quraidah. Nah, kok memegang simpul-simpul ekonomi. Apalagi Bani Qainuqa yang memiliki pasar terbesar di Madinah dengan omset paling besar. Mereka akan dari. Nah, bagaimana mereka menguasai ekonomi Madinah? Melalui menghasut orang-orang Arab. Jadi diadunya orang Aus dan Khazraj barang. Nah, mereka lah nanti untuk menjual pedang, menjual tombak, menjual senjata. Nah, itulah hati-hati umat Islam ini. Diadunya antar negara Islam itu loh. Siapa melakukan? Amerika. Yang menjual korudal tembak ke kawan awak. Kalau ditembak itu tiba lah dan dulu tembak ke sini. Awak tembak awak nak mati dari sini. Nah itu perangai baru? Tidak, itu perangai lama. Bani Qainuqa itu kerajaan dulu. Dia dulu Aus dan Khazraj. Jadi suku Arab yang bersatu 2. Satu Aus, satu Khazraj. Dan Nabi nanti ada ikatan kekerabatan dengan Aus. Aku panjang cerita kalau cerita kekerabatan itu mungkin suruh. Ada ikatan kekerabatan lagi dengan orang-orang Madinah. Dia sering menaikkan. Ya, kalian lihat. Jadi mereka adu dan mereka mengambil keuntungan ekonomi. Artinya ekonomi berada di dalam penguasaan orang. Itu kondisi yang dia lakukan. Kemudian apa lagi? Yang paling berisiko lagi adalah politik. Secara politik, orang-orang Ansar tidak menjadi penguasa, tapi lebih banyak dikendalikan oleh orang Yahudi, dan orang Yahudi menanam orang-orang tertentu di dalam tubuh orang Arab yang bisa dijadikan boneka. Nurajul nanamur di kotak kaki dan nah berbeda ini, berbeda jauh. Banyak jadi penguasa negara waktu, tapi utaknya lah utak itu dari luar utak. Nah dahulu orang Yahudi itu juga salah satu yang mereka apungkan menjadi tokoh di Madinah itu yang kemudian merasa kehilangan kesempatan karena kehadiran Nabi siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi tirunan nama itu kadang-kadang buat satuan Arab rancak ini. Abdullah bin Ubay bin Salul Rasul Munafikin, tokoh orang munafik. Kenapa Abdullah bin Ubay memusuhi Nabi? Karena tahtanya ambil dapetnya, mahkota ambil dipakai di kepalanya, timur Rasulullah lapik. Itu orang dendam jabatan dari yang kau. Itu Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa yang mengeluh-elukan dia bisa menjadi pemimpin kota Yasrib yang kemudian menjadi Al-Madinah sekarang? Banyak orang-orang yang bunuh. Karena itu dia ketika tidak punya kekuatan berhadapan dengan Rasul, kaumnya tidak mendukung dia, merapiklah ke Yahudi. Nah supaya dia aman, karena Nabi mengaku Muslim munafik. Nah kemudian termasuk yang antaranya Abu Amir. Jadi nanti kalau ditelusuri ada tokoh-tokoh yang diharapkan oleh orang-orang Yahudi menjadi tokoh-tokoh boneka di tengah-tengah suku Arab tersebut.
Nah, kalau kita mengaji politik syar'i, bukan politik jabatan, ada satu-satu urusan itu. Nah, politik syar'i secara keilmuan kita tahu inilah karakter orang-orang. Politik krisis. Nah, bagaimana Nabi SAW menghadapi krisis multidimensi syariah itu yang harus dikaji. Jadi kalau mengaji, kamu bukan kamu mengaji, cuma kebiasaan jemaah ini lah banyak ustaz kok dapat suruh pelawak dari itu namun itu. Kamu dulu tak belajar melawak. Sajak dari Islamiyah pun guru Ustaz Nus Ahmad namun dah dulu tak melawak. Belum jalan kaji jadi kan. Nah, sampai di Mesir dulu tak dulu melawak-lawak. Jadi ketika disuruh mengaji kini membuat galak-galak abuan paling sebab itu kalau membuat lawak orang rancang lah boleh sungai belajar dulu. Tidak pandai bodoh lawak-lawak itu. Jadi bertanam-tanam buat mengaji. Kalau kaji satu persatu, bagaimana solusi Nabi menghadapi ekonomi? Jadi jadi UMKM, jadi itu, jadi gadget Islam tak punya. Sebab Nabi lah pertama sekali mengatasi itu membuat pasar pertama. Itu pasar yang Nabi. Nah, bagaimana karakteristik pasar Nabi? Bagaimana beliau mengamankan jalur distribusi? Bagaimana beliau mengendalikan harga tapi tidak sampai jatuh kepada monopoli? Sampai di mana batas penguasa terhadap dengan harga kadang yang membumbung naik? Sampai di mana? Karena itu terjadi semua zaman Rasul. Harga membumbung tinggi, datang orang, ya Rasulullah, ada tusahir. Semua tak bisa engkau mematuk harga pun tinggi. Mana-mana saya yang sampai di bawah 1.000 adalah waktu bawa setengah. Nah, tapi Nabi SAW menganalisa itu orang ini dengan ketika Nabi melihat bahwa tidak ada intervensi yang jahat, tidak ada perilaku yang buruk dalam perilaku ekonomi, apa jawaban Nabi? Allahu al-Musahir. Tapi belum kaji, belum analisa. Ada orang satu, ada yang monopoli, ada yang menyuruh barang, ada yang ikut memang ikut naik karena supply dan demand. Pasar memang ikut itu sakit itu pedagang baju kebutuhan meningkat itu. Nah, dengan jalan itu apa kata Nabi? Allahul Musahir, Allah yang menetapkan harga. Wal Qabidul Basit, dia yang menggenggam, yang menurunkan. Jadi karena itu ketika pemerintah melakukan intervensi pasar, bisaan harga sekarang sawan nanyo jangan nyo kaji angkuang ekonomi itu saja kaji dulu kebijakan Rasul. Kenapa? Kalau kita salah kebijakan kita zalim kepada salah satunya. Makanya kata Nabi ini lakarju, saya berharap bertemu Allah tidak ada satu pihak pun yang terzalimi oleh kebijakan. Cuma ambo yo jalan-jalan terus dan namun ya orang-orang yang punya jabatan itu duduk mendengar kaji suruh apa-apa. Aku terima kasih benar beliau mengawani yang boleh. Baik itu kadang-kadang kalau mau ke ngaji bukan namun mandai awak tiba baru saya akan ceramah dah tegak di situ yang berbicara begitu aku mau ada. Itu yang kita mesti jalan karya mana. Yo bawa ada kajian awak menyatu lokasi usia lama kok dapat kaji waktu dan masyarakat sendangan dan staf dan di bawah saya turun terus kalau di bawah itu makanya kemambi kebijakan kalau mantan menakso itu. Nah tapi awak baru lagi itu ada kontesi itu dan susah berubah. Apa kadang-kadang kenapa jarang saya memenuhi undangan dari maaf sejak ilmu Ustaz itu malah memenuhi undangan dari pejabat di tingkat kabupaten kota. Jadi kenapa? Baru saya ceramahnya baik. Tuh aku mau ceramah, mau jadi amplop. Nah di situ aku dah nyaman. Aku ingin terus sekali-sekali apa-apa kalau membuat kebijakan. Nah kami dari sana menjadi sebagai nawafana sekali-sekali dan ngalulah kami ngecek aja terkira dan begini tapi baru soalnya dari situ
aku sih akhirnya bantu diusan si buah lah sih. Nah, tapi kalau kamu kenal jadi kembali kita ke sini, mesti kita pelajari satu persatu. Nah, jadi majelis taklim kalau kita jalan di masjid Baitul Jihad itu, aku berharap saja dulu, cuma aku tak mau intervensi. Kalau mau intervensi, namanya pernah orang anak nyaman, punya itu satu kerencana saja. Aku bicara tentang adik yang kecilnya, aku merencana sawah orang, dapat matang sawah dia. Padahal saya ingatkan dulu gala-gala masyarakat diberikan kesan itu tidak setuju ngecek mengenai urusan gala, tapi ada yang bisa disyarat sendiri ketua itu berhak ini bicara. Jadi akhirnya gala itu sembarang-sembarang. Nah kita sorong, nah ketika kita sorong tak ngomong aku kesorong MUI sudah resmi, bukan pakar tidak remaja, karena organisasi adat itu tidak punya hak untuk memberikan gelar. Awak boleh saja berdebat terkait dengan adat, kalau saya banyaknya walaupun anda menunggu mau membawa galah disuruh disalahkan galah itu sebenarnya tak galah kaum dan itu boleh mau bahasa biasa tahu untuk rumah satu galah harus panjang, pemulung sepanjang dulu, ketika harus panjang membuka ranji. Kenapa? Kalau nama membawa galah Melayu, kalau suku Sino Melayu, kalau dan keturun kamu mungkin dahulu begitu rajo atau dari mama mana rajo bilang galah Melayu itu sebenarnya jangan beratu, galanya rajo-rajo. Nah, pemuluh kami rajo sembunung galanya. Nah, kemudian kalau lagi tahu jadi ada tu rajo sembunung. Datuk raja gunung, jadi raja-raja. Barang pun nak muah beban bareng. Sebab kalau dibawa galak kau, anak kemenakan berhak menyatu kau. Nah, ketika orang membawa galak Melayu, akhir cakap bangko, jasa atau bangko. Nah, aja bangko, kalau tidak galak Melayu galak bangko salah. Kalau ini galak biasa itu membawa galak bangko. Bahkan dulu pengurus sepanjang pernah lama membawa galak Melayu betul-betul kain. Setelah beliau tak ada, balik galak itu ke Melayu ke nenek. Oh, jadi nenek dalam suku aku mungkin bapak tahu Ali Bidang mungkin. Nah, itu beliau galak betul-betul kain. Jadi tetap diri pelajari. Jadi jangan samakan Minangkabau dengan negara luar. Nenggalanya bisa dikarang kok dan setia Nusantara. Tidak, gala di Minangkabau itu dikeluarkan dari peti gala. Peti gala itu dua senang punyanya tu. Satu kaum, yang kedua adalah lembaga rajo. Itu namanya. Kalau organisasi saya tak bersyukur. Di mana yang punya peti gala? Ceritanya apa suku Elkam ceritanya? Pengurus Elkam suku, tapi nan Elkam nak punya suku. Organisasi jadi beda lembaga dengan lembaga. Nah, ketika MUI bicara begitu, kami kaji ikon di dalam materi tidak sesuai bari pada kita. MUI tidak berada bersama kita. Ada surat resmi. Nanti dicela dia bersisa satu rencana. Itu kok gak unik buat cerita Majelis Taklim kok. Kalau Majelis Taklim punya organisasinya, tapi sekedar berbagi. Majelis Taklim kok pakai kurikulum lah. Kurikulumnya tak dibuat terpusat sentralistik. Kenapa? Karena kebutuhan umat dengan suruh, dengan kondisi dan keadaan itu berbeda. Di umat yang panjang dan si kurang beladang, bawang, berobat, berbeda kebutuhan keilmuannya dengan umat atau di padang.
Nah, termasuk juga terkait dengan zakat. Berapa kali saya kritisi, zakat itu tak bisa disambungkan loh. Kayo dan kayo orang itu tak bisa sambungkan antara kota dan daerah di kampung. Kenapa? Kalau di kampung orang mungkin berpikir sekian saja lah cukup hidupnya. Kenapa? Kalau kurang sayurnya, baiknya ke belakang rumah itu bersuhu cukupi dan ditanam. Tapi kalau di kota, baiknya ke belakang rumah dan bersuhu cukup agak. Jadi berbeda. Tapi awak agak pemalih menganalisa itu persoalan. Sehingga mengaji kok lebih cenderung kalau gak rumit wak kaji wak. Kamu gak capek kok ini tak rumit. Nah, kalau lawak kali kan yang pula pada datang baju, maka itu nanti santai saja. Rumit kalau wak masih ada saja ditanam. Nah, karena itu majelis taklim itu harus ditata, baik dari sisi metoda, baik dari sisi materi, supaya siang jangan bahagia hari malam jangan bahagia koken minyak. Nah, aku dapat model ini itu kalau masih cerita kali tadi cerita ubah tadi. Jadi ketika Nabi menghadapi krisis itu, apa solusi? Apa solusi? Nah, termasuk kamu mendengar pada banyak masalah itu, apa solusi utama? Solusi utama itulah yang disebut dengan ukhuwah. Jadi langkah pertama yang dibuat oleh Rasul untuk menghadapi krisis ekonomi, krisis politik, krisis sosial. Nah, itu dengan apa? Al-Ikhah bainal muslimin. Mempersaudarakan antara orang Islam. Itu harus dijalankan dulu. Setelah itu membuat apa? Komitmen dengan non-muslim. Jadi langkah. Nah, terus sebagian awak dalam muslim berlumban antara awak dalam serang. Itu salah sorong namanya. Kamu tuh mau kritisi gini gaya-gaya moderasi Kementerian Agama lebih mesra kadang-kadang dengan non-muslim daripada antar sama manusia. Kalau saya dulu mau moderasi itu tak setuju. Tak ada dengan moderasi. Barangkali pun tanya apa nak moderat umat Islam. Allah itu melahirkan istilah untuk bingung orang. Apakah moderasi itu artinya kalau Natal orang satu orang Natal itu moderasi duit? Atau mungkin kalau tiba pembesar agama lain kok sebagai cium ke kepala itu moderasi? Jadi jangan saja lah. Umat kau butuh kejelasan. Nah, jadi nak dulu saja. Ini pun dah lama. Dalam beribadah kamu kau buta-buta dia mana kau dalam keadaan tak jadi arah kau datang ke jalan Allah. Itu nak buat khawatir. Al-Ikhah mempersatukan antara umat dahulu. Kalau internal umat tidak bersaudara, tidak menyatu, apakah wali rayu sehal mengharapkan? Jadi barangkali orang itu bertanya, benar tak ada fatwa MUI mengharamkan hari raya berbeda pemerintah? Tak ada. Kamu bertanggung jawab mengatakan tidak ada kalimat itu di dalam fatwa Majelis Ulama. Oh, kalau adakah MUI mewajibkan orang untuk ikut pemerintah? Ada dalam satu poin fatwa, tapi fatwa itu ambil poinnya cie rekomendasi. Itu harus dipahami. Jadi memahami fatwa itu dan separuh-separuh. Nah, terus kesimpulannya apa? Sampai ini dengan komitmen bersama tentang penetapan hari raya. Komitmen bersama. Oh, kalau ada sebagian dari ormas telah setuju, ada lain nggak ada ormas. Nah, tak bisa awak letakkan itu sebagai pedoman. Kalau di awak orang Minang negara tiap kayu Jepang menjadi yang itu cara itu kayu Jepang namanya.
Sebab kenapa? Di dalam rekomendasi fatwa dari pemerintah itu ada kalimat MUI diminta ya mendorong agar terjadinya pertemuan dari tokoh-tokoh ormas agar dirumuskan kriteria yang akan menjadi rujukan. Nah sampai kini iko lalu tercapai Ambo dan masuk dulu meminta mendorong fatwa yang direncanakan untuk itu karena belum lagi melalui proses yang tepat dengan pihak almarhum Kiai Haji di Surabaya. Jadi nanti batang Pak, ya sah betul, naik pemerintah sah sesuai dengan fatwa yang Allah sedang isbat, naik Muhammadiyah sah sesuai dengan fatwa dari Muhammadiyah. Nanda sah aku, nanda solat Allah tu. Nah kalau ingin untuk mampu itu tak perlu bukan umat banyak penduduk domain haram-haraman. Nah umat itu nak sampai ke sini gaji panen menjadi rupiah dengan berbagai macam hisab dengan berbagai macam ma'aruf kaki dan hisab-hisab dan mandir ramai suruh payah ya rumit. Nah jadi kembali ke apa? Ikhlas. Jangan biarkan ada potensi-potensi mencerai-beraikan. Nah ini adalah karena mempersaudarakan sesama muslim. Tadi kan jawab, apakah persaudaraan bisa lebih kuat dari ikatan silat, ikatan berkeluarga bersama? Bisa. Contoh, nah ambil kisah Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Abdurrahman bin Auf muhajir, kurang menerima. Ibn Rabi' Ansar. Nah kemudian diputuskan oleh Nabi, kalian bersaudara ini. Bersaudara bukan karena nenek moyang mereka, bukan karena nenek sama, bukan karena berusaha secara nasab, indah pula secara rahim. Kalau kalian urut kata mungkin Nabi Adam bisa jawab dengan pertama, atau sekian lagi kata. Tapi mereka dipersaudarakan. Sikap Sa'ad. Mabit ceritanya, tapi dia dulu bisa dulu. Awak kata wajib boleh itu. Maaf pun ambil batu tujuh macam. Kalau salah paham bisa salah kedua. Tapi Sa'ad Abdurrahman anak asal Ansariman. Saya ini orang Ansar yang paling banyak ada. Jadi termasuk yang kaya di Madinah. Dahulu namanya Yasrib baru saya yang paling banyak harta. Wa anta akhi, engkau ini saudaramu, saudara kamu finti dalam agama. Fokus nisfa mali. Ada kalau ini orang berusaha nak kontan, ada engkau saudaramu ambil separuh harta. Apa yang cukup berusaha awak tahu? Wah berusaha nak ada tu dah kerja separuh kamu. Sana ada tu udah cerita. Nah, tapi itu sangat khusus paman. Ambil harta saya separuh engkau saudara. Tidak sampai di situ saja. Ambo berarti engkau tak begini. Wahai di peralatan, Ambo berdua begini kok. Atau maksudnya dia diambil seluruh dulu. Saya punya dua istri. Nah dari dua istri yang mana ketujuh kau ribuan, aku caraikan. Nah nikahilah surang. Semua dari istri. Nah, tapi kan yang ditawarkan siapa? Abdurrahman bin Auf. Kalau Abdurrahman ini ditawarkan lain dia. Abdurrahman bin Auf. Apa jawabannya? La hajata li fi malika wa barakallahu fi ahlika. Ambo tak perlu harta kau, ambo tak butuh harta, dan Allah memberkahi keluarga kau. Kiai saja meminta kau, lagi ambo menunjuk hal min su, layak pasar di Madinah. Untuk ini berdagang. Jadi cuma modal. Akhirnya aduh sup Bani Qainuqa, pasar Bani Qainuqa yang lebih kuat untuk pada omset itu dia meningkatkan. Akhirnya berdaganglah Abdurrahman bin Auf beruntung
Dan tak lama setelah itu nampak Nabi nyoba untuk sudah jadi pengantin baru. Akhirnya Nabi tersebut Rahman, kau nikah ya? Allah ya Rasulullah. Nah, disitulah kedua hadis. Jadi kalau orang mengaji sababun nurul hadis, selamat satu. Akhirnya Nabi, awlim walau bisyarah, baliklah walaupun membangkai siku kambing. Nah, itulah hadisnya yang kedua dari kisah. Nah, begitulah ukhuwah bersaudara. Dia bisa kokoh kuat. Itu modal umat secara keseluruhan. Orang bersana di sana sedikit, tapi orang sama-sama berakidah yang satu tauhid bisa mereka saling berbalik. Cuma beda antara dosana dan terkait dengan silah, dengan hubungan nasab dan rahim itu. Beda dengan ukhuwah. Ukhuwah dan pertemanan awalnya memilih. Karena itu bolehkah diikuti? Boleh. Di pertemanan boleh. Persaudaraan dan tidak ada hubungan tali temali, tidak nasab, tidak rahim, boleh kan diikuti? Boleh. Tapi dilo yang diikuti itu dan tidak ada cara. Kalau kawan dan awak jalin tadi itu telah membawa awak kanan salah, lah menyeret kanan kanan keliru, kanan batin, menjauhkan awak dari manhaj. Boleh tak kita berpisah dengan dia? Awak tak tahu. Boleh. Bahkan di situ datang anugerah Allah. Orang memilih jalan memisah karena jalan Allah tidak kita boleh kawan tadi. Nah, ingat kan Bapak Nabi baca dalam hadis itu, sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 kelompok orang dinaungi di Allah di hari yang tak ada naungan mereka naungan Allah. Salah satunya rajulani tahabba billah ijtama'a alaih wa iftarqa alaih. Dua orang yang saling menjalin kasih sayang, saling menyayangi, bersahabatankah, ikatan-ikatan apapun, tapi di jalan Allah ijtama'a alaih, mereka berhimpun di atas itu. Tapi kalau suranglah melenceng dari jalan mana? Iftar. Itu baik makhluk kawan itu dipilih. Kalau nak nguri bagaimana itu dah kawan awak itu harus bisa berjari-jari, termasuk atasan. Ikatan beratasan berbawahan itu ikatan yang awak pilih, bukan Allah yang menjalinkan mesti itu. Ambo atau kritikku awak terikat dengan komitmen sebagai pegawai. Tidak pasti sekali dikritik. Kamu kan pernah menjadi pegawai. Tidak lama mana setelah balik tahun, aku dikritik pegawai pelawan. Kenapa? Karena aku tidak bisa menyetujui seluruh kebijakan atasan aku kalau tidak tagak yang dengan. Karena itu aku menginginkan tidak ada ngatur urusan ini, tapi tugas sebagai itu tidak boleh dikangkok. Kalau dikangkok juga, awak berlebih. Saya tidak setuju. Jadi tidak pernah dalam hidup aku kalau dikicin terkejut perlu ibadah awak hendak makan awak gantung dia. Bersaksi dan ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi kalau kita pertahankan dengan salah, awak menjadi ta'awun 'alal ismi wal 'udwan. Itu prinsip di dalam hidup itu. Nah, makanya nanti kecekkan, hati-hati yang agama kamu itu. Agama kamu itu sangat besar dipengaruhi oleh teman. Karena itu dalam hadis Nabi, dinur rajuli, keberagamaan seseorang ala dinil khalili, itu sesuai nanti searah dengan agama kawan dakiknya, kuncup pelangi. Jadi teman harus dipilih. Makanya Nabi memberi petunjuk, masalul jalisis salih wal jalisis su'.
Perumpamaan yang dibuat oleh Nabi, permisalan al-jalis salih, kawan dulu, kawan kakek sampai berbagi cerita, ibu-ibu sampai curhat macam-macam, itu jalis namanya. Itu dua kategori, as-salih, as-su', non-salih, non-jaih. Non-salih itu seperti apa? Kabahil misli, bagaikan penjual minyak harum. Kalau tidak apa ini harum, baunya nyaman. Tapi kalau non-jaih seperti apa? Karena fikir, agak susah menjadikan karena anak ini tidak sesuai kalau zaman Ambo. Bayi bersuruh kami ini masih ada di Simpang Kir itu apa basi. Nah, kir itu, kir itu apa basi itu kan ada copong dulu. Biasa dipompa untuk menghidupkan api untuk pelebur besi. Pelebur besi itu pangku untuk radian macam. Itu masuk turut pangku kita. Dikurang dan kerajaan yang memompa itu kalau keluar dari tampil itu mampu waktu api yang berisikan untuk membuat itu berisiko habis baju. Nah, jadi orang yang berkawan dengan kawan yang jahat, dia seperti itu, baunya busuk, kerajuannya berisiko, awak mungkin tidak dapat relasi. Nah, karena itu pertemanan itu pilihan, persahabatan itu pilihan, kemitraan itu pilihan, hubungan kerja itu pilihan, bukan niscaya. Tapi kalau hubungan nasab, hubungan rahim itu bukan pilihan, itu niscaya. Itu bedanya. Dan tidak boleh diputus hubungan nasab. Nah, orang Minang dua pun dijagonya kok, hubungan nasab dan hubungan rahim. Makanya aku berulang kali mengecekkan, Amba tak setuju orang mengistilahkan Minangkabau itu memiliki garis keturunan, mengambil garis keturunan dari ibu matrilinear. Lah, mana setuju? Cuma trilinear atau 4 trilinear. Orang yang menarik garis keturunan dari bapak matrilinear, orang yang menarik garis keturunan dari ibu matrilinear. Nah, orang Minang garis keturunan orang Minang tak dari ibu. Garis keturunan orang Minang dari bapak. Itu maksudnya di belakang kok gazahat, bukan melindungi. Kalau dia kata siapa rabain. Jadi begitu. Ini bukan Marlini binti Mariamah binti secara tidak boleh itu lah. Raja untuk Kusrika bin Zahar bin Rabahin begitu. Nah, itu nasab orang. Kalau nak percaya, karena bapak nama jadi, lalu jadi pastoral. Alah, di belakang nama awak itu nama ibu, nama apa saja dulu mereka. Hati kalau ada nama ibu, maaf saja itu tanpa nak zina. Nah, sebab nak zina nanti nasab terbaik. Jadi orang Minang tak bernasab ke bapak baik, cuma bersuku kayak. Nah, beda itu. Suku itu dahulu bahasa suku itu limbago. Jadi kalau belajar tentang Ranji, nah Ranji limbago, salah satu dari limbago itu Ranji kaum, Ranji suku. Jadi suku itu limbago, namanya limbago kaum. Limbago itu bahasa modernnya organisasi. Organisasi. Jadi suku itu organisasi dan dibuat orang Minang mendahului zaman yang belum pandai orang itu orang Minang pandai membuat organisasi. Ada ketuanya, pemulung, ada sekretarisme, juru tulis, menjago berbagai macam alur organisasi mandi. Ada namanya jago nilai-nilai rohani di dalam mandi. Ada namanya jago keamanan, ketenangan dalam. Ada nama ngaji
perbendaharaan, inventaris kaum, jaga mandi soko, itu disebut bundokan buang ke magalang. Yang namanya makanya umum pak mulu atau bunyian itu pamacin kunci itu. Tapi bukan perlu polusi nama kuasa akhirnya. Jadi kurang mendeskripsikan ada minat badan mawa hati kau dipakar bangguan itu. Boleh berkali, tidak benar itu. Oh di Minang itu matriarkat. Perempuan berkuasa datang tukang ceramah. Harap tu ini dalam kamu adalah punya polusi. Amok kecil itu Ustaz mana cerita itu? Harap tu pusat kuda punya ibu-ibu dong. Kau kena ibu sarap. Tak tu ibu-ibu punya ratu pusat kuda. Nan punya ratu pusat kuda itu kau. Cuma barang kau diamanahkan ke ibu mengumpulkan uang kalau ibu-ibu dan mau di rumah gadang dan kami dulu merantau itu tak mungkin sawah kami jujuang merantau. Tetapi bapak mengelola harta pusako itu tidak putih dari ibu putih dari mama pusako, mama kau. Ada orang kecil masyarakat tidak dan memutuskan pengelolaan harta pusako itu siap mama keluar. Jadi kalau ibu yang pulang yang cari kan mama aku dulu kalau ibu ke rumah gadang dia nak langsung naik berkeliling mesti dalam rumah gadang bukan tawaf namanya tu keliling tu mencari barang mesti dalam rumah lain pun dikamihkan lain pun nak buah pisang dan berbagai macam sambil mencari rumah gadang sulit-sulit tidak ada mentiri tidak ada mengocok tu perangai mama yang ketiga untuk bagi tahu ke orang di rumah supaya bersiap-siap untuk naik karena di rumah ada polusi bisa aurat tak terjaga. Nah sebelum naik ke rumah mandi ketiga kali itu nanti buat rumah ambil nama doa ambillah sambil kolak ambillah serentang lagi mama kau naik segala tu kini dah kadang mama di rumah ni sebab kumpul itu dan dinilai yang baik dari Minang kau tak dipertahankan awak mempertahankan nilai seremonial saja kalau beralih tanggal pakar syarikat ini dulu syarikat ini bau syarikat ini undang heboh tapi nilainya tinggal awak bertanggung jawab macam itu dan cukup yang melukan mama terus bantah melukan mama berbuat acara untuk sosialisasi sumbang dua balik dia sumbang apa? Dua balik artinya muci kalau ibu-ibu agak dimumpulkan ke lurah diberikan kaset kemudian berjoget di situ senam suwo kita dan orang bantunya orang menggari itu menggari ada apa-apa lalu itu sumbang negara sumbang baru sumbang satu jadi kalau pakai daripada itu seremonial bukan nilai padahal anda lakukan kemudian anda belakang daripada itu nilai kalau seremonial nggak bisa dipertahankan lagi balik ini disederhanakan orang kelimpangan kondisi nggak serupa dulu kalau dulu menggigil pada orang menjalan makan tu sembah menyembah persambahan itu tak tanggung lagi ingin nasi dulu ini tak bisa orang kaya satu kehidupan susah orang pulang berbagai macam disederhanakan kalau cara-cara seperti dahulu tradisi tak bertahan satu apa yang ingin benar nenek bodoh nenek bodoh setiap nah Mariamah kalau mau makan saya sambal itu saya sambal makan habis sambahan nasi tak usah terkena ambal makan besar sambal saya pinjam nasi tak semua dia cuci itu kejadian apa? Nah tapi kalau mau praktik pada mungkin banyak orang jadi kucing jadi FC macam tu dan sambal berarti aku dari bangunan ada pun anak sudah biasa
Tapi bergeser, nah orang Minang yang pandai. Kalau mau ke kisah agak yulai dilapih dan salai. Kalau mau ke bakir dua, agak di tanah Singkawa bisa dilapih dan salai. Tidak keluar dari lingkar tadi. Begitu orang Minang. Nah jadi karena itulah makanya hati-hati mendeskripsikan ada di Minang. Jadi tanggal nama bicara ada. Karena awalnya komitmen ada yang pesan syarat pesan kita Allah. Ada dikecilkan kato syarat itu nak diamalkan. Syarat mengato. Ada memakai kalau kecil syarat kau dapat dua. Jadi ada yang dua. Sebab kau kecil. Orang Minangkabau tidak pernah sepi. Orang Minangkabau tidak menteriakan karena keputusan pengelolaan dalam kaum aduh pada nenek mama assalamualaikum siapa macam berusia kan kami nama cikyo macam kunci ibu mandai soko tapi baca cara mengelola itu mama ketika dia nak ini dia perhatian dia tanya lah dalam tubuh menukan dua rumah kadang usia nenek itu sawah dan dibuat siapa gue ini oh sianu oh bayi ini alhamdulillah Allah lumayan ini anak ini dan tahu dia begini oh anak salah ada kan rumah kadang kan sesuai ruang aku bapak yang ini tu bapak itu ayah ini mengalir dah ini susah kalau itu dah selesai pertemuan dan kini sawah dari luar itu alien ini orang membuat kini itu bunuh sawah sapu ini siapa memutuskan mama tapi kuasa mama kau tak dipanggil ini karena kalau mama tak ada suruh itu deh dia nak bertanya keberangkatan dan kurang tanya mana bisa dijual jadi kalau mau beli bapak dari ibu dalam cari sakit mana di kapuk madu ini sebenarnya jadi kalau waktu bawa sekilo baik kalau itu sekilo jadi satu sekilo sekilo aduh mau kecek cara solusinya adalah bersama kolaborasi. Nah, jadi terakhir aku berharap walaupun ceramah kalau yang mau dan itu tidak cukup terus tapi yang mudah bisa menjadi undang-undang karena memang harus membagi waktu ini 3 minggu di Jakarta seminggu di Surat seminggu itu lah habis untuk di Surau karena nak mungkin Surau kalau tinggal karena itu jamaah dulu membuatkan surau kamu malah sepakai bagi nama surau yang Ustazah dan Kentiri jadi kalau orang mana itu kalau mana PUI Sumatera Barat Allah melebihkan Allah serahkan kepada PAW karena lulus dari PAW nya mengganti antara waktunya dan punya Dr. Zulkarnain ketua bidang fatwa lalu serahkan jadi setelah menerima serah terima kantor MUI Sumatera Barat yang di Masjid Raya beberapa hari setelah itu malah siangnya kamu serahkan kau ikut seluruh inventaris MUI dan ikut kantor MUI dan ikut kondisi MUI ikut keuangan MUI silakan dilanjutkan kenapa? Aku termasuk nanti tak biasa angkat jabatan sejak dulu tak biasa cie-cie saja dirawatkan ada ketua ilmu sesuatu tapi dari kantor kemudian mana kok banyak anak ketua ini ilmu dia tanpa orang Minang bagi itu orang Minang itu tak boleh dia lupa badan saya baik lapor kalau dulu tidak tahu aku ketua saja kalau ketua pelan-pelan ya tuan kalau cukup ketua kamu sudah ketua dan ikut syarat ketua itu gaya orang tapi itu nak rancang organisasi organisasi masyarakat diserahkan ke orang ahli orang namun mengurus dan komitmen dan terakhir menyebabkan pesan kepada jamaah karena
ketika awak keberangkit baik ke tanah suci, mudah-mudahan awak tahu nanti di situ karena hamba diminta kita yang pegang kita tidak keluar dan diberikan diminta dari mustasyafirin dari penasehat keagamaan penyelenggaraan pada haji tahun ini dari pusat. Nah mungkin yang kamu di Makkah karena mau ditempatkan tempatnya di Makkah insyaAllah. Tapi aku pesanan ingatlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam surat Al-Baqarah ayat 190. Yang itu sebenarnya panjang kalau jabarkan al-hajj ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khair ya'lamuhu Allah. Yang bagi tujuan untuk sekedar berbagi pada zaman wa tazawwadu berbekallah. Jadi sebelum payah itu dia ada disiapkan bekal. Apa bekal itu? Nah, kalau nanti fikir orang awak bekal kau randang lalu masjid nanti kanyaman. Nah, tapi kalau dilanjutkan ayat itu, wa tazawwadu fa inna khairaz zad at-taqwa. Sebaik-baik bekal, maka sesungguhnya bekal terbaik yang kamu bawa, yang kamu persiapkan untuk perjalanan ibadah itu apa? Takwa. Nah, takwa itu agak hati-hati. Agak hati-hati ilmu dan iman. Dan saya takwa agak hati-hati ilmu dan iman. Jadi berangkitlah dengan bekal iman dan berhasil dari segala macam keyakinan syirik, khurafat dan tak berdasar. Berlalu itu makhluk. Contoh keilmuan dalam akidah sebelum berangkit. Pernah nak itu nak kawai haji setelah kawai haji. Dulu nama kita sama akibat tidur di Makkah. Di Makkah itu sudah ada perjalanan di sini. Nah, hamba ingin tahu dari mana dasar memiliki Oh, ini berak. itu pertama orang kita dulu ketika masih sibuk menasih. Ya, ada yang datang tanya, ya boleh jadi berarti itu waktu itu, hamba sudah ada kaji sebelum para minggu disebutkan di balik itu. Siapa orang akan lapang. Hamba kan tahu sebenarnya hamba sama dulu kalau sebelum bangun datang banyak orang mana lapang itu kan merasa ibu kerikanan benar. Jadi itu yang kedua, itu kekeliruan di dalam keyakinan tentang kedudukan tanah haram. Tidak salah tadi kalau awak membaca surah Al-Ibrahim, ada kalimat di situ wa man dakhalahu betul belakang dengan keyakinan bersebaran. Jangan masuk ke Makkah itu aman. Makkah itu bukan tampil pembalasan dan untuk menimbulkan azab untuk dunia. Dan Allah memberitahukan di situ kecuali kerjaan. Perlu diingat. Bahkan Makkah itu diberi karakter oleh Allah di dalam Al-Quran satu mubarak. Dan di dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Nah, Bakkah itu mubarak. Ini bukan untuk membalikkan kereta orang, untuk merakitkan azab seolah-olah Allah mengambil dan merakitkan dan sendiri. Itu keliru. Yang dibalikkan itu harus dibersihkan. Di dalam Al-Quran, Makkah dikatakan negeri yang aman dan damai.
sebenarnya والتين والزيتون وطور سينين طريق kata sebut وهذا البلد الأمين negeri yang damai. Nah, jadi kalau Makkah itu adalah negeri yang aman, negeri yang damai, di situ sampai orang sampai keberkahan, mana doa berkeyakinan di Makkah sampai pembalasan. Contoh, ini banyak saya keyakinan dan aneh-aneh. Baik apa banjir mungkin berdoa dengan suami istri, kalau doa itu asal pun juga ada dalam waktu nanti mengatakan boleh amul pada lalu membuat jemaah suami istri doa saya cari itu kan niat yang dibangun di atas yang tak ada dasar dalil yang bisa dijadikan sebagai keyakinan. Aku preso itu awak banyak akidah yang masih menyimpang itu tentang Makkah. Alur Assalamualaikum ada orang Islam kok keyakinan aneh-aneh reinkarnasi mempercayai. Kalau ada orang kalau pandai banyak ilmu cakap-cakap baru lah mati mesti kan kok patah atau apa yang lain untuk turun kubur ada berkuliah kubur selalu berlubang jadi rimau jadi rimau itu kan keyakinan seperti itu tidak sesuai dengan tauhid. Tak ada di dalam Islam keyakinan ulama mati bagi roh gentayangan berbagai macam, tidak ada dalam keyakinan. Tambah berbagai macam tandu-tandu buruk tertayur dan masih percayai. Nampak saja kadang-kadang mulai hijau sejuari siaran agama ini itu mulai hijau. Namun kita lagi dulu mulai tahu orang mati. Itu hijau dia. Dia kalau kalah tidak mulai. Itu orangnya. Bapak nama moto kalau tak ucap. Sibuk tu memang ini pertangganan namanya membunuh dia kalau tak membantu itu macam mati membantu. Nah alasannya bawa kayak dia kamu bawa kesayangan Nabi tak takut yang kesayang kau tu sayang aku jadi kapan ini untuk mati. Jadi berbagai keyakinan yang seperti itu macam mana tu macam bayi yang dulu ketika anak ketik satu saya bawa ada tunggal bawa kurang serasi lah macam minta awal tangkap plastik mana-mana. Nah itu baru dibersihkan akidah seperti itu. Orang-orang mau masuk nah tetamu begitu gari-gari matu siapa lah kata-kata tangan nah keyakinan tentang sesuai dengan tahu itu rahasia. Tidak ada takwa di atas sini. Tidak ada takwa di atas orang. Itu perlu diingat. Tak masuk paling lagi kita berahmah. Tidak ada dalil. Nabi SAW tidak pernah naik ke bumi itu. Jadi tubuh Nabi tengah pada Arafah tidak tubuh asmara pada awal itu. Itu cari itu gaet nalar kehabisan bahan nyotanya jemaah nanti. Nah gaet nanti bahannya nyotanya mana tu? Di situ ada benawa. Tahu tak ibu dah apa? Ada benawa tu ada tinggi 60 meter. Dia 60 hasta. Nah kalau 30 itu kita kami sama tingginya bukit itu. Mana kita kata bukit kita tak nampak Jawa sebaliknya. Kurang terpengaruh nonton film dia. Anak bapak cari itu macam-macam. Adakah riwayat bahawa pertemuan ada benawa di Arafah? Ada. Tapi riwayatnya dipertikaikan. Sebenarnya tak bisa menjadi alasan akidah. Ada dalam kitab Al-Azraqi, Akhbar Makkah, tapi riwayatnya tidak kuat. Tapi tak ada yang menyambut dia berahmah.
di Arafah. Nah sedangkan Jabal Rahmah itu nama baru. Kalau dicari hadis tak kata suhu kata Jabal Rahmah. Tak ada. Di dalam hadis nak ada Sahara, tumpukan batu-batu besar. Di mana diukuh di kakinya indah Sahara, tidak diucapnya. Jadi dikaranglah cerita gaya dengan kehabisan bahan. Ada di mulut orang Indonesia mulut manusia juga kumu akan batu dibeli namun modal terus bidor berbagai ucap namun dipakai. Nah itu contoh hal-hal yang seperti itu disingkirkan sebagai. Nah kalau ada orang ibu terbukti bahkan tidak terbukti para mewah itu bukan karena makan karena bau. Cuma kau terbukti ini waktu subuh kalau bau itu ada tahu orang yang terang. Nah di Makkah itu asal sama tidak ditahu orang lain. Nah pamalai masak makan dengan kencang tahu. Nah pamalai barang kurang tersulit itu. Ini bukan Makkah itu, tapi karena kita bergaul. Orang kalau dia terkadang kalau nak bergaul maka tahu kenal barang yang suara-suara. Sama orang suami istri. Berapa banyak mengecek. Model itu udah lulus belum nikah bayang kau. Dia semua sekali sepakat. Dan satu hari kau begitu aja. Jadi ketika bergaul terbuka dan selesai. Jadi bukan kata maka. Jadi jangan lebih berkira-kira. Kadang tahu orang kadang hilang di kawan di situ langsung baru macam saya mulai berhenti begitu. Ini selesai. Mari balik Tuhan jika bantu dia dapat berimu WA. Uang itu iman dan kedua ilmu. Nah ilmu kau perlu diguru itu. Tidak sedikit sekarang wawasan keilmuan itu dan agak dilatih jadi beramal dengan dalil yang sahih. Nah itu kira-kira atau lamu pasangan sekali kalau berarti. Kalau cukup kalian dulu.